Bella akhirnya mengaku telah menukar inseminasi Amira dengan inseminasi orang lain karena cemburu dan juga memang disengaja. Hal ini terjadi setelah diancam oleh Amira. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, Bella ini kalau udah bikin masalah bener-bener bikin masalah banget ya teman-teman. Ternyata Sasa dan Dirga bukanlah anak kandung Aksa tuh adalah sebuah hal yang sangat-sangat mengejutkan. Jujur aja ini bikin kesal banget karena seakan-akan ini seperti kita tidak pernah dan tidak boleh, lebih tepatnya melihat Aksa dan juga Amira tuh harus bahagia gitu loh. Kalau kayak gini caranya kan ya ini cuma melihat perih sakit yang harus diderita oleh Aksa dan juga Amira. Ya bayangin aja teman-teman, 9 bulan menanti, mulai dari belum cinta, mulai suka, lalu juga jaim, akhirnya benar-benar sama-sama sayang, bahkan menikah resmi. Justru anak yang dikandung Amira itu adalah anak kandungnya Amira dan juga Damar. Memang ini karena ketidaksengajaan dan di luar kuasa dari Amira juga. Tapi kan tetap aja ini bakal menimbulkan prahara yang mana ini bisa menjadi sebuah fitnah yang sangat besar teman-teman. Kita semua tahu Aksa ini tuh sensitif banget sama Damar. Kalau terjadi apa-apa, wah ini bakal ribet banget. Terlebih lagi kita pun juga semua tahu butuh waktu yang gak singkat untuk bisa bikin Aksa tuh bisa mikir bener lagi. Karena balik lagi, orang sebaik Aksa ini teman-teman kan jarang marah sebetulnya. Kalaupun sekalinya marah ya karena keadaan aja yang memaksa. Dan orang yang pendiam seperti Aksa ini ketika mendapatkan masalah seperti ini dan dalam tanda kutip merasa dihianati, apalagi itu adalah Damar, kebayang bakal susah nih buat balikin moodnya Aksa lagi. Kemarin-kemarin aja Amira sampai kesel kan karena Aksa yang cemburu, apalagi sekarang. Walaupun ini bukan kesalahan Amira sekali lagi, tapi tetap aja gara-gara kelakuannya Bella ini bener-bener bikin masalah baru yang mana ini makin ruwet dan makin ruwet. Sedih aja sih teman-teman, karena yang seharusnya tinggal nunggu Lian Bagaskara sadar, nunggu Reno sadar, lalu juga nunggu Bastian buat ngebantu Aksa menangkap Galang, ini justru malah sebaliknya, malah timbul masalah baru. Tapi nggak apa-apa lah, at least di sini pada akhirnya bisa ngebuktiin juga supaya mungkin ini adalah jalannya bagi Aksa dan juga Amira tuh untuk punya anak sendiri juga. Tapi plus ya, maksudnya tuh adalah jangan sampai Sasa dan juga Dirga ini dicampakkan begitu saja oleh Aksa dan juga Amira. Dan Mimin rasa sih Aksa nggak akan sampai semarah itu ya, dan pasti bakal menerima kalau Sasa ini ya anaknya juga teman-teman. Walaupun ini sangat susah karena memang butuh kedewasaan yang sangat tinggi, butuh kelapangan hati yang sangat tinggi ibaratnya untuk bisa menerima anak orang lain. Ini tuh jatuhnya kayak ayah tiri aja gitu Aksa tuh teman-teman. Kayak punya anak tiri lah gitu ibaratnya. Sehingga butuh kedewasaan yang sangat tinggi untuk bisa menerima gitu loh. Jangankan Aksa, mungkin pasangan luar sana yang menikahi seseorang yang single mom misalnya, yang punya anak 1, 2, itu kan butuh effort, butuh tenaga, butuh kekuatan, butuh kelapangan hati, butuh keikhlasan yang besar kan buat bisa menerima anak single mom tersebut. Apalagi Aksa dan juga Amira ibaratnya. Makanya ini tuh cukup bikin ngeselin juga. Padahal punya potensi besar untuk beresin masalah lain sebetulnya, tapi justru malah ngebahas hal-hal yang seharusnya nggak perlu dibahas seperti ini. Makanya ini tuh cukup ngeselin juga. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti dulu saja alur ceritanya seperti apa. Yang terpenting pada episode malam ini kita bisa melihat Bella untuk mengakui semuanya. Jujur ini cukup bikin emosional juga karena ketika dokter Lana teman-teman ngecek semua histori hasil lab di rumah sakit Banyuwangi, kan seperti yang dokter Lana katakan juga, dokter Lana tuh bekerja di sana. Secara otomatis dokter Lana tahu betul apa yang terjadi saat itu. Jadi misalnya ketika ada pasien yang sama dioperasi juga, atau kita dalam kasus ini adalah
Amira dan juga Mawar, istrinya Damar ini melakukan inseminasi, biasanya memang itu kan di satu ruangan yang sama atau ngantri. Sama seperti misalnya pasien yang mau melahirkan secara sesar, ibaratnya di rumah sakit yang sama, di ruangan yang sama, yang mana pasti ada urutannya. Nah, urutannya inilah, histori inilah, menanyakan kepada dokternya, perawatnya, dan sebagainya macamnya, hingga akhirnya dokter Lana mendapati bahwa jika ditarik lurus ke belakang, ini tertukar dengan istri dari Damar. Nah, ini sebetulnya pelik ya. Walaupun sebetulnya ada miss and hit-nya dan juga ada hal yang bisa diperbaiki juga. Karena begini, dengan begini itu artinya akan mengurangi sedikit rasa marah dari Damar kepada Aksa tentang kematian istrinya. Tapi berbahaya juga karena dengan begini Damar akan merasa kepemilikan kepada Amira, karena Amira ini adalah ibu kandung dari anak-anaknya teman-teman, alias Dirga dan juga Sasa. Walaupun hingga saat ini Amira belum tahu Dirga anaknya, lalu juga Damar belum tahu kalau Dirga itu anak kandungnya. Tapi ini kalau ditarik ke depan, kalau kita maju ke depan, ini bakal berbahaya banget. Banyak hal yang bisa terjadi, bahkan bisa bercabang banget lah. Dan itu cukup bikin kesal juga. Padahal ya nggak perlu serumit ini. Tapi balik lagi, karena Dokter Lana pun bersama dengan Amira telah menemukan fakta-fakta tersebut dan juga berhasil menemukan apa yang terjadi, akhirnya langsung aja mencari si Bellanya teman-teman. Lalu tentu aja di sana pun juga Aksa, Amira dan juga Dokter Lana pun juga langsung mengonfront kepada Bella apakah ini benar, ini benar, karena bukti-buktinya dipegang oleh Dokter Lana. Hingga pada akhirnya Bella pun juga nggak punya lagi kesempatan untuk berbohong. Bella pun juga nggak punya lagi alasan untuk nggak jujur juga teman-teman. Karena pada akhirnya ya memang dari dulu pun ini adalah keinginan Bella. Jujur ini jahat sekali, jujur. Karena jatuhnya kayak haram teman-teman, karena nggak boleh. Kalaupun mau inseminasi itu memang harus pasangan suami istri yang sah. Kalau di luar negeri mungkin boleh-boleh aja. Kalau di luar negeri kan udah biasa. Contoh seperti di Amerika tuh udah biasa inseminasi, tapi bukan dari pasangan suami istri yang sah teman-teman. Jadi kalau mereka kan bebas-bebas aja. Tapi kalau di kita kan nggak bisa. Ada aturannya, ada aturan agama, ada aturan hukumnya. Mana ada syarat-syarat tertentu yang nggak bisa dilanggar gitu loh. Kebayangkan teman-teman, ini tuh udah menyangkut ke agama juga. Aduh, ini pokoknya ngeri banget lah. Tapi apapun itu, Mimin berharap sih kalau ini tuh sebetulnya ditukar sama Galang ya. Karena at least kalau anaknya ditukar sama Galang, kita masih bisa berspekulatif yang lain. Karena ini kalau sampai beneran terjadi ditukar sama Bella, wah ini sih udah bener-bener kacau banget teman-teman. Bener-bener kacau banget lah, banyak hal. Itu artinya kan ini anak kandungnya Amira sama Damar dong, bukan anak kandungnya Amira sama Aksa, ya enggak? Itu aja udah menyalahi aturan. Makanya harapannya sih ini ditukar sama Galang. Walaupun ini tentu bakal kayak dibikin ribet ceritanya, nanti bakal dibikin kita penasaran, bikin kita emosional, tapi semoga aja sih yang terbaik aja. Walaupun nanti mungkin seburuk-buruknya permasalahan ini, tapi ya semoga Bella pun juga bisa ditindak adili ya teman-teman. Terutama nih buat Bu Yuni juga sama Adam, jujur aja kesel. Bayangin aja di episode kemarin tuh Adam sampai berharap Bella sembuh dan gak mikirin apa dampak yang terjadi yang Bella lakukan kepada inseminasi Amira dan juga istrinya Damar kan. Terus juga Bu Yuni ngelihat Tommy yang ngalami kecelakaan. Jujur aja simpati boleh, tapi ini terlalu berlebihan. Kayak seolah-olah Bu Yuni tuh sama Adam tuh gak tahu betapa jahatnya Bella sama Tommy teman-teman. Kalau kayak gini caranya, ya udah aja semuanya bikin karakter baik. Kenapa harus dibikin dikotak-kotakin antagonis dan protagonis? Aneh banget. Bahkan Amira aja, kalau teman-teman dengar di episode kemarin aja, sampai bilang kepada Adam kalau memang Bu Bella ini jodohnya Mas Adam dan Bu Bella udah berubah, ya udah. Ini tuh terlalu aneh. Maksudnya udah jelas-jelas sering dijahatin, udah jelas-jelas Bella sering bikin masalah, kok masih dikasih kesempatan. Aneh banget. Jadi kayak setiap hari diganggu Bella, dijailin Bella, dijahatin Bella tuh kayak nggak apa-apa kok, emang harus dijahatin. Jadi kayak pokoknya capek banget lah. Makanya
Ini cukup bikin kesal juga nih, sumpah deh. Makanya karakter Bu Yuni sama Adam nih kalau dirasa emang nggak penting-penting banget, emang di take out aja ya. Karena sejujurnya tuh kok bisa gitu maksudnya sama Bella dan Tommy itu seperti itu. Padahal harusnya nggak perlu. Karena harusnya tahu nih dampaknya nih sekarang Amira Sasa malah anak Damar kan bener-bener nggak masuk akal. Tapi apapun itu ya udahlah, kita doakan yang terbaik untuk Aksa dan Amira. Yang terpenting Bella harus dituntut dan ditindak lanjuti alias diproses hukum. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.